Shalom pemirsa, saya mengucapkan selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya dan kasih setianya bagi kita semua. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita belajar dari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas kami. Pertolongan penyertaan-Mu bagi kami semua. Sehingga pada hari ini, kami kembali duduk bersama untuk menyimak kebenaran-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dari awal sampai akhir. Sehingga kebenaran ini menjadi bagian kami dan menuntun kami menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa yang mendengar kebenaran ini dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang punya firman hidup ini kami telah memintanya. Haleluya, amin. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bersama saya dengan firman Tuhan pada hari ini, saya ambil dari beberapa nats firman Tuhan, terutama dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Tetapi saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Hari ini saya mengajak pemirsa merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, transformasi oleh Kristus yang bangkit. Sekali lagi, transformasi oleh Kristus yang bangkit. Beberapa nats yang lain juga yang kita akan pelajari bersama selain kitab Wahyu ini, saya ambil dari Roma pasal 3 ayat yang ketiga, 23 sampai 25. Saya ulang kembali, Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 berkata demikian. "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Tema kita berbicara mengenai transformasi. Transformasi berarti perubahan secara radikal. Berbeda dengan reformasi. Reformasi adalah penataan ulang. Tetapi transformasi berbicara mengenai sesuatu yang benar-benar baru, berpindah
dari sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi berbicara mengenai transformasi, kita berbicara mengenai perubahan secara radikal. Jadi perubahan yang benar-benar berbeda dari keadaan atau kondisi sebelumnya. Transformasi adalah alat dalam tangan Allah. Adalah instrumen utama dalam tangan Allah untuk mentransformasi dunia, yaitu otoritas Kristus yang bangkit. Sekali lagi, transformasi adalah instrumen utama dalam tangan Allah untuk mengubah dunia. Itu adalah otoritas Kristus yang bangkit. Allah telah meletakkan fondasi, Allah telah meletakkan dasar yang paling kokoh. Kita, umatnya, kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus di mana saja, bertanggung jawab untuk melanjutkan, meneruskan transformasi kepada dunia, menyampaikan berita perubahan itu kepada dunia. Dan kita diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sebelum hari kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput sale-salenya. Allah telah menyatakan jaminan, Allah telah menyatakan garansi bagi proses transformasi ini melalui anaknya, melalui Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Kristus dari kematian, kemenangan atas maut adalah jaminan awal yang Allah telah letakkan bagi proses pemenangan pembaharuan ini sampai tuntas. Kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk melihat dua kebenaran penting dari transformasi oleh Kristus yang bangkit. Yang pertama adalah caranya. Bagaimana caranya untuk mencapai transformasi secara signifikan? Kita akan mulai dengan beberapa pernyataan kebenaran dari firman Tuhan. Cara yang pertama adalah awali dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perubahan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari sikap kita secara pribadi. Kita sebagai individu dan setiap orang bertanggung jawab untuk memberi dirinya dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam beberapa nats firman Tuhan, saya mengajak pemirsa untuk membacanya bersama-sama dari kitab Amos. Dari Perjanjian Lama, kitab Amos, pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6, dan ayat dari pasal 5 ayat yang ke-14. Berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perintah, carilah aku, maka kamu akan hidup. Demikian firman Allah. Di dalam pasal 5 ayat 14 berkata demikian. Ini ayat yang identik.
Di dalam bagian ayat yang ke-14, ayat yang ke-45 tadi berbicara mengenai carilah Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-14 dia berbicara mengenai hal yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Pemirsa yang saya kasihi, ayat ini berbicara mengenai awali pembaharuan, awali transformasi secara luas dari konteks yang lebih kecil, yaitu mulai dari diri kita sendiri, yaitu mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 juga berbicara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Semua ini berbicara mengenai perintah wajib bagi kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, dimanapun saja pemirsa berada. Bagi saudara pemirsa yang mendengar kabar baik ini, yang belum mengenal dan belum mengerti siapa Yesus bagi Anda, percayalah bahwa Allah pun melalui Kristus mengasihi engkau, dan firman ini bagimu. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada dua kata yang sangat penting di sini. Carilah Tuhan itu identik dengan carilah kebaikan, carilah kebenaran. Sebab kebenaran, kebaikan identik dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kebenaran. Tuhan adalah sumber kebaikan. Jadi tatkala kita mencari Tuhan, sama dengan kita mencari kebenaran. Tatkala kita mempercayai Tuhan, kita mempercayai kebenaran. Jadi tekanan yang paling penting di sini yang perlu kita garis bawahi adalah carilah Tuhan, hai semua orang, baik secara individu maupun sebagai keluarga, sebagai umat Allah, sebagai komunitas masyarakat, dan semua manusia di seluruh dunia patut mencari Tuhan. Ini hal yang sangat penting juga bagi semua orang yang menyebut dirinya dalam kapasitas sebagai ayah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin-pemimpin dalam komunitas yang lebih luas, pemimpin bangsa, pemimpin negara, siapapun Anda. Ingat, mencari Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar mutlak dan harusnya menjadi prioritas. Sebab mencari Tuhan akan membawamu kepada kehidupan. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Jadi yang kita harus cari adalah Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini menyebutkan bahwa ada perbandingan antara mencari Tuhan dengan mencari manusia. Kita tidak dianjurkan untuk mencari manusia, mengharapkan manusia, meminta pertolongan pada manusia. Memang secara sosial itu wajib. Tetapi dalam soal kehidupan, dalam soal kebenaran, dalam soal keadilan, dalam soal kehidupan yang akan datang, Tuhan satu-satunya yang harus kita cari. Jadi kita tidak diperintahkan oleh Tuhan menurut bagian dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 tadi. Janganlah mencari tempat-tempat suci. Di situ disebutkan Betel. Di sana disebutkan tentang Gilgal, disebutkan tentang Beersheba. Ini semua nama-nama tempat. Nama tempat ini mempunyai sejarah sendiri. Jadi bagi umat Allah dulu, bagi orang Yahudi, Betel adalah tempat penyembahan. Betel disebut dengan rumah Tuhan, di mana mereka datang untuk berdoa dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan. Di sana mereka kusuk menghadap Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan di Betel. Sekali lagi, Betel atau rumah Tuhan, sekalipun yang kita kenal sekarang sebagai tempat beribadah. Bagi orang-orang yang
menyebut diri sebagai orang Kristen, gedung gereja disebut sebagai rumah Tuhan. Dan bagi agama-agama lain pun mereka memiliki tempat-tempat ibadah dan mereka sebut sebagai rumah Tuhan. Sekali lagi, betapapun hebatnya, betapapun menterengnya rumah itu tetap rumah. Yang orang cari selalu mencari tempat di mana mereka boleh bertemu Tuhan. Tidak salah. Tidak salah saudara rajin ke rumah ibadah. Tidak salah bagi saudara untuk mencari Tuhan di tempat-tempat yang sudah disediakan, yang dibangun dengan megahnya. Tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tatkala kita berbicara mengenai mencari Tuhan, berbeda dengan mencari tempat ibadah. Banyak orang yang mencari tempat-tempat keramat sekarang. Bahkan ada orang yang secara khusus mereka memberi waktu yang seluas-luasnya dengan menguras tenaga mereka, menguras keuangan mereka, menguras harta mereka untuk mencari kebenaran di gunung-gunung, di tempat-tempat yang keramat, di tempat-tempat yang memiliki keyakinan mereka, memiliki jawaban atas persoalan mereka. Tapi ingat, pemirsa yang kekasih, kita diminta oleh firman Allah mencari Tuhan. Bukan tempat suci itu, betapapun sucinya. Bukan tempat keramat itu, betapapun keramatnya. Bukan tempat bersejarah itu, betapapun memang itu memiliki makna sejarah. Sekali lagi, semua hal yang disebutkan di sini menyangkut kaitannya dengan kata Betel, Gilgal, Beersheba pada masa Perjanjian Lama, berbicara mengenai tempat-tempat yang khusus. Tetapi ingat, mencari Tuhan tidak sama dengan mencari gedung, mencari tempat di mana kita berdoa. Ada orang yang mungkin setia datang ke rumah Tuhan, setia beribadah, tetapi hati mereka di luar, jauh dari Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya mencarinya, bukan mencari tempat-tempat seperti yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi sekali lagi, mencari Tuhan sama dengan mencari kebenaran, mencari kebaikan. Bukan agama, bukan ilmu pengetahuan. Untuk orang zaman ini, saudara, agama mereka adalah ilmu pengetahuan, iptek. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan lagi. Sebab melalui ilmu pengetahuan mereka tahu segala-galanya. Tetapi tahukah saudara, bahwa ilmu pengetahuan ada awal dan ada batasnya. Tetapi Allah, Tuhan, kebenaran dan kebaikan tak terbatas. Karena itu mencari Tuhan sangatlah penting. Adalah perintah, carilah Tuhan. Tatkala kita konsisten dengan mencari Tuhan, pembaharuan melalui kehidupan kita terpancar keluar kepada orang di sekitar kita. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Jadi dia adalah Tuhan di atas segalanya. Tuhan sang pencipta, pemilik tunggal semuanya. Tuhan adalah penguasa kehidupan. Carilah dia. Ini hal pertama yang sangat penting kita ingat. Yang kedua, tetaplah dalam kesatuan, unity. Yesus di dalam doanya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 berkata, mulai ayat yang ke-20 dan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka menjadi satu. Ingat, doa Yesus satu-satunya sebelum dia disalibkan adalah dia berdoa bagi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, termasuk saya dan pemirsa. Termasuk pemirsa yang juga sedang menuju kepada jalan kebenaran dan ikut Yesus. Dan ambil keputusan mengikuti Yesus. Ingat, Yesus berkata, dia mau supaya kita pengikutnya menjadi satu. Agar apa? Terjadi transformasi kepada dunia. Jika kita sebagai pengikut Kristus tidak bersatu, bagaimana dengan harapan kita menjadikan dunia juga diubah oleh Tuhan? Tidak ada perubahan terjadi begitu saja tanpa diawali dengan statement
di antara komunitas kita sebagai pengikut Kristus untuk bersatu, bersama. Karena dengan kebersamaan akan terjadi transformasi. Kebersamaan adalah awal dari keberhasilan dan kemenangan. Kebersamaan menciptakan transformasi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam rumah tangga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Jadi kebersamaan itu melewati batas perbedaan fisik, warna kulit, pikiran, intelektual, dan jenis kelamin, latar belakang sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Ingat, kebersamaan sangat penting. Jadi karena itu, para pemirsa yang saya kasihi, caranya untuk kita menikmati transformasi oleh Kristus yang bangkit, sangat penting untuk kita mulai dengan mencari Tuhan. Yang kedua, konsisten dalam kebersamaan. Yang terakhir adalah beritakan Injil. Siapa itu Injil? Yesus Kristus adalah Injil, kabar baik yang perlu diberitakan. Jadi dasar perintah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka pergilah, beritakanlah kabar baik itu kepada semua orang, tak terkecuali. Kebenaran tentang Yesus adalah kabar baik yang tidak boleh disimpan untuk kepentingan dirimu sendiri. Semua orang berhak mendengarnya. Semua orang berhak untuk mengetahui siapa dia. Karena itu beritakanlah Yesus yang adalah Injil sejati itu. Pada waktu Injil ini diberitakan, jadikanlah semua orang murid. Baptislah mereka yang percaya dan ajar mereka dengan kesetiaan. Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi meneguhkan kita hari ini. Transformasi hanya terjadi oleh Kristus yang bangkit. Karena di dalam kebangkitannya ada kemenangan dan sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sebab kebenaran-Mu hari ini telah kami dengar. Kami merindukan perubahan yang radikal di dalam masyarakat kami, di dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Dan kami sadar bahwa itu akan terjadi hanya melalui Kristus yang bangkit, yang telah memberikan kemenangan. Dan karena itu Bapa, tolonglah kami hari ini. Tuntun kami menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit itu kami telah berdoa dan meminta. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa kembali dalam renungan kasih yang akan datang. Shalom.